Beri tepuk tangan sekali lagi. Pergi beraya naik kapal selam, jangan lupa pakai celana. Ketika saya mengucap salam, harap dijawab dengan sempurna. Pergi ke sungai memancing ikan, sudah belum pakai sepatu? Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Ilmi Hasanah. Saya dari SDN 1 Mentawa, Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Sambas yang berjudul Batu Belah, Batu Bercampur. Begini ceritanya. Konon pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda beserta kedua anaknya. Janda tersebut bernama Marisa. Anaknya yang sulung perempuan bernama Long Ijo. Sedangkan si bungsu adalah laki-laki yang bernama Subiso. Mereka hidup dalam kondisi yang miskin karena hidup mereka yang bergantung kepada sang ayah kini sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, terkadang Marisa berputus asa terhadap kehidupannya. Namun, apa hendak dikata, dia harus mengerjakan semua ini. Pada suatu hari, Marisa pun berniat untuk mencari lauk untuk mereka bertiga. Ia pun berpesan kepada putrinya. Loh, Uma ingin mencari telur tembakau. Jaga adikmu baik-baik ya, Long. Iya, Mak. Tapi jangan terlalu lama ya, Mak. Takutnya adik menangis mencari Uma. Setelah itu, Marisa pun pergi ke bibir pantai yang airnya sedang kering. Di sana banyak sekali ikan tembakau yang sedang bermain di atas lumpur. Namun Marisa belum menemukan satupun telur ikan tembakau. Dengan sabar, Marisa masih terus menunggu ikan tembakau yang akan bertelur sambil melihat ikan-ikan yang berkejar-kejaran dan terhibur dengan aksi mereka. Tak lama setelah itu, Marisa pun mendapatkan telur ikan tembakau. Setelah merasa cukup dengan perolehan telur ikan tembakau untuk mereka bertiga, ia pun pulang ke gubuk lautnya yang letaknya sangat jauh dari pemukiman warga. Sesampainya di rumah, ternyata kedua anaknya sedang sibuk bermain. Saat akan merebus telur ikan tembakau tersebut, ternyata kayu bakar tinggal sedikit dan rempah-rempah untuk memasak juga sudah habis. Dengan kayu bakar yang tersisa, Marisa pun merebus telur ikan tembakau tersebut dan kembali berpesan kepada putrinya. Long, telur tembakau sudah Uma masak di atas tungku. Nanti kalau sudah matang, diangkat loh nih. Uma mau mencari telur tembakau, mau mencari kayu bakar dengan rempah. Kalau Uma datang, baru kita makan sama-sama. Ingat, jangan dimakan dulu ya, Long. Iya, Mak. Saya dan adik menjaga rebusan telur ini aja. Uma pergilah, nanti kalau sudah lapar. Kata lucu. Setelah itu, Marisa pun pergi lagi meskipun dia sangat lelah dan sangat lapar. Namun, apa yang dikata, ia harus mengerjakan semua ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Subiso menangis mencari Tiba-tiba Subiso menangis karena kelaparan. Si kakak yang masih berusia sangat kecil pun kebingungan. Karena si adik menangis tak dari dirinya, si kakak pun mengambil satu telur tembakau untuk adiknya yang sedang
esok masih menangis dan Long Ijin pun mengambil telur lagi. Melihat adik yang dengan lahap memakan telur, Long Ijin pun tergoda untuk memakannya karena aroma telur yang sangat harum serta perut yang melilit kelaparan belum makan dari pagi dan sang ibu juga belum kembali. Ia pun memakan telur tersebut. Rasa telur yang enak dan perut yang melilit kelaparan, telur tersebut akhirnya habis dimakan oleh kedua kakak beradik tersebut hingga tak bersisa sedikit pun. Tibalah Marissa dari mencari kayu bakar dan berkata, alangkah terkejutnya ketika melihat telur terbakar sudah tidak bersisa sedikit pun. Berkatalah ia kepada putrinya dengan sedih, teganya kamu berubah. Tidak ada kau sisakan satupun telur rumahmu. Adik menangis terus dari tadi. Dia kelaparan, tapi mak belum datang-datang. Dan alhamdulillah juga mak, kamu mengangkat telur berdua sampai lupa untuk memisahkan mak. Kata Long Ijin kepada ibunya. Sekarang apalagi yang belum dimasak? Telur tembakau sudah habis. Mau mencari lagi di pinggir pantai sudah tidak ada karena air laut sudah pasang. Marissa pun hanya bisa sedih tatkala Long Ijin meminta maaf dengannya. Ampunkan kami, Mak. Kami sudah berbuat salah dengan Mak. Ampunkan, Mak. Sudah lalu ada keponakan memakan telur tembakau, kata Marissa kepada ibu. Karena teramat sedih, Marissa pun berhenti dari gubuk rioknya menuju tanjung batu. Dari berjalan, tiba-tiba ia berlari sambil menangis peluh dan tiba di sebuah batu besar yang terbelah menjadi dua yang dikenal dengan batu bara. Sesampainya di mulut batu bara, Marissa memohon kepada batu bara. Batu bara, batu betamu, teguhkan aku, angkat kakiku. Aku keponan tertimbaku. Tak, tak, terdengar bunyi batu yang menakutkan kaki Marissa. Menjauh dari gubuk rioknya, tiba-tiba Long Ijin sadar bahwa ibunya belum kembali dan Supisok tak henti-hentinya menangis karena masih lapar. Long Ijin pun mengajak adiknya untuk menyusul sang ibu sambil berseru-seru. Oma, Oma, pulanglah Mak. Adik yang kecil kelaparan susu Mak. Teganya Uma meninggalkan kami. Tetapi Marissa tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia pun kembali memohon kepada batu bara. Batu bara, batu betamu, tangguhkan aku, angkat tinggalku. Aku keponan telur timbaku. Kedua anaknya pun masih memanggil-manggil namanya dan tiba Marissa memohon kepada batu bara untuk menakutkan kepalanya. Batu bara, batu betamu, tangguhkan
Kuken ponai kemudian aku. Bersamaan dengan itu, sampailah kedua anaknya di depan batu bara. Dan si sulung mencoba menyelamatkan ibunya, tetapi yang dapat hanyalah beberapa helai rambut ibunya saja. Beriku dek, adik yang kecil kelaparan susu, Ma. Teganya, Oma, meninggalkan kami, Ma. Pulanglah, Ma. Tetapi Marissa sudah tidak bisa mendengar karena seluruh tubuhnya sudah terkubur di batu bara. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita rakyat batu bertanggung ini adalah bahwa anak-anak harus memperbaiki budi pekerti, berkata sopan, dan tidak durhaka kepada orang tua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Cukup sekian cerita ini saya akhiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Buah nanas, buah kueni dicampur gula enak sekali. Cukup sekian cerita kali ini. Semoga bisa bercerita di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari adik kita peserta undian 3.